Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan laporan akhir dari mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 140 dengan nama kelompok McBite. Dengan anggotanya saya sendiri yaitu Adrian Alamsyah. Kemudian ada rekan saya. Saya Muhammad Fali Numan Ansori. Saya Sheila Fajar. Kemudian saya Anggit Priyambada. Saya Uliazar Paraharjo. Saya Ersyana Najla Putri Danajaya. Saya Aditya Eka Permana Putra. Saya Rival Siti Ramadian. Saya Naomi Mizari Melia. Saya Dano Andika Saputra. Boleh di next. Jadi di sini yang pertama kita masuk di bisnis profil dari McBite sendiri. McBite merupakan usaha rintisan yang dikembangkan oleh mahasiswa dan bergerak di bidang makanan ringan. Usaha ini dimulai dijalankan pada tahun 2025 dengan sistem produksi skala rumahan yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. McBite beroperasi pada sektor food and beverage, F&B, khususnya pada produk makanan ringan. Untuk logo McBite-nya sendiri itu menampilkan ayam yang ceria, memberi jempol di atas mangkuk macaroni cheese dan chicken popcorn yang melambangkan perpaduan utama produk. Warna kuning keemasan dipilih untuk merepresentasikan rasa gurih dan kehangatan keju, sekaligus memberi kesan cerah dan menggoda selera. Tulisan McBite menegaskan identitas merek, dan ST 2025 menunjukkan tahun berdirinya. Logo McBite menggambarkan identitas merek yang ceria, modern, dan menggugah selera. Lanjut di sini ada permasalahan utama yang ditemukan adalah terbatasnya pilihan cemilan yang praktis, memiliki cita rasa konsisten, dan dapat dijangkau oleh mahasiswa dengan harga yang relatif terjangkau. McBite hadir sebagai inovasi makanan kekinian yang menghadirkan perpaduan creamy macaroni cheese dengan crunchy-nya ayam popcorn berbumbu spesial. Didesain untuk anak muda yang ingin sesuatu lebih dari sekedar snack. McBite adalah comfort food dengan twist modern yang gurih, creamy, dan bikin nagih di setiap gigitan. Lalu selanjutnya ada target customer, di mana target customer McBite ini yang pertama mahasiswa dan mahasiswi Telkom University sebagai pasar utamanya karena dekat dengan aktivitas kampus. Lalu yang kedua ada publik atau masyarakat sekitar kampus Telkom University. Dan yang ketiga ada Market Day Telkom University yang dimana kita gunain sebagai sarana promosi dan penjualan langsung ke konsumen. Lalu di sini ada target produksi dan penjualan. Jadi targetnya ini udah kita tentuin pada saat perancangan dari McBite ini. Nah, dari minggu pertama sampai 4 itu target kita di 2.275.000. Nah, realisasi yang kita dapetin di penjualan langsung itu di minggu 1 sampai 4 kita dapatkan 2.305.000. Jadi penjualan itu tercapai dan bahkan melebihi target yang udah kita tetapkan sebelumnya. Karena minat konsumen terhadap produk McBite cukup tinggi dan penjualan berjalan sesuai dengan rencana selama periode Market Day. Selanjutnya itu ada kompetitor, di mana pertama itu ada stand makanan cepat saji lain di Bazar Market Day seperti penjualan ayam geprek, rice bowl, dan pasta instan. Yang kedua itu gerai di sekitar kampus, dan yang ketiga toko yang menjual barang yang sama.
McBite menghadirkan mac and cheese yang menyajikan hidangan klasik, macaroni and cheese dengan sentuhan modern dan protein tambahan berupa ayam crispy. Produk utama kami adalah makaroni yang dimasak al dente, dibalut dengan saus keju creamy yang kaya rasa. Lalu dipadukan dengan pilihan topping ayam yang gurih. Keunggulan utama McBite terletak pada kombinasi unik antara macaroni and cheese yang lembut dengan ayam berkualitas tinggi yang dimasak dengan bumbu khas. Kemasan praktis dan tampilan menarik juga menjadi nilai tambah. Oke, di sini terdapat bahan baku utama dalam pembuatan McBite ini sendiri, di mana bahan-bahannya itu seperti susu ultra milk yang full cream, terus keju quick melt dari Procis, terus ada keju mozzarella dari Procis juga. Untuk margarinnya di sini pakainya Palmia, terus kita ada makaroninya sebagai bahan utama dan ayam fillet juga sebagai bahan utama. Untuk tepungnya di sini menggunakan tepung sajiku yang serbaguna, lalu parsley sebagai seasoningnya, dan ada bon cabe, terus lada bubuk, terus masako sebagai bumbu penyedapnya, terus ada minyak gorengnya. Di sini kita pakai yang Sania. Lalu untuk wadahnya di sini menggunakan wadah yang berbahan aluminium foil disertai dengan sendok plastik sebagai pelengkap si kemasan tersebut. Lalu untuk proses pembuatan Mac and Bite sendiri itu apa bertahap melalui beberapa alur produksi. Seperti yang pertama itu kita nyiapin bahan-bahannya, kayak seluruh bahan baku itu disiapin sesuai standar resep untuk menjaga konsistensi rasa. Lalu ada pengolahan si makaroni dan saus kejunya. Nah, untuk pengolahan makaroni, si makaroni itu direbus dulu hingga tekstur al dente, kemudian kita bikin saus kejunya. Setelah saus kejunya telah jadi, baru kemudian dicampur dengan si makaroni yang sudah direbus al dente yang tadi. Terus untuk pengolahan ayamnya, di sini kita beli ayam fillet, terus dipotong kecil-kecil, lalu habis itu dicuci, lalu dilapisi oleh sajiku tepung bumbu, dan digoreng menggunakan minyak goreng hingga matang dan renyah. Untuk pengemasan produknya itu si makaroni dan keju itu disusun dalam wadah aluminium foil, kemudian diberi topping ayam crispy dan parsley sebagai seasoning untuk menambah tampilan visual si produknya. Si pengemasannya sendiri, produk itu dikemas menggunakan aluminium foil dan dilengkapi sebagai sendok plastik biar memudahkan konsumen untuk memakannya. Oke, selanjutnya ada key partnership dalam menjalankan usaha McBite ini. Yang pertama ada supplier bahan baku lokal, itu menyediakan makaroni, ayam fillet, keju, susu, bumbu, dan minyak goreng untuk menjaga kualitas dan ketersediaan bahan produksinya. Yang kedua ada supplier kemasan, itu untuk penyedia aluminium foil dan sendok plastik untuk menunjang kualitas, kepraktisan, dan tampilan dari produknya sendiri. Yang ketiga ada platform digital dan media sosial, itu menggunakan Instagram dan layanan pemesanan daring sebagai sarana pemasaran dan distribusi produk. Selanjutnya ada struktur organisasi dari McBite sendiri. Yang pertama ada leadernya ada Adrian, finance ada Rival, production manager ada Ersya, production staff ada Fadli dan Zarfa, logistik manager ada Aditya, logistik staff ada Anggit, marketing manager ada Danu, dan marketing staffnya ada Asila dan Naomi. Oke, jadi di sini kami menjual dua produk. Yang pertama mac and cheese yang menggunakan ayam, yang kedua mac and cheese menggunakan tidak menggunakan ayam. Jadi di sini terdapat HPP dari masing-masing produk yang dimana terdiri dari yang bisa dilihat di layar, dan juga jumlahnya itu untuk yang mac and cheese itu 7,5, dan juga yang mac and cheese itu 4,9 ribu. Oke, di sini bisa dilihat dari total penjualan 4 minggu itu bisa dilihat dari saldo awalnya itu yang minggu pertama 300, yang minggu kedua 356, yang minggu ketiga 434, yang minggu 4 itu 513. Dan yang di penjualan untuk minggu pertama itu dapat penjualan mac and cheese sebanyak 17 pieces,
Minggu kedua itu mac and cheese sebanyak 19 pieces. Yang minggu ketiga itu 8 pieces mac and cheese dan juga 22 pieces mac and cheese. Dan yang minggu terakhir itu 11 mac and cheese dan juga pada market day terdapat mac and cheese sebanyak 126. Lalu untuk total akhir penjualannya itu terdapat sebesar 2,3 juta rupiah. Lalu untuk cash out-nya itu kami membeli bahan-bahan baku dari setiap produksi tiap minggu yang didapatkan hasil totalnya itu sebanyak total pengeluaran itu Rp652.705 dan yang dimana total akhir pengeluaran kami itu dari setiap minggunya itu bertotal Rp1.319.600 yang ditambah dari masing-masing total pengeluaran tiap minggu. Lalu untuk satu akhirnya itu dari total akhir penjualan dikurang dengan total akhir pengeluaran yang dimana 2,3 tadi dikurang dengan 1,3 yang mendapatkan hasil Rp1.255.400. Oke, dari penjualan dari week 1 sampai dengan week 4, kami berhasil menjual sebanyak 203 pieces dengan total pendapatan selama 4 minggu itu sekitar 2.305.000 dan dikurangi dengan pengeluaran sebesar 1.319.000 dan diperoleh keuntungan sebesar Rp985.400.000. Nah, untuk keuntungan ini kita bagi untuk investor sebanyak 20% dan untuk mahasiswa 20%. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang investor dari keuntungan 985 sekian untuk investornya itu dapat bagian 20% yaitu sekitar 197.000 dan untuk mahasiswa itu dapat 80%, jadi dapat sekitar 788.000 sekian. Maka untuk pengembalian kepada investor itu adalah penjumlahan dari modal dan keuntungan yaitu sebesar 497 sekian. Di sini juga kami sudah melakukan pengembalian untuk modal dan juga pengembalian keuntungan kepada investor. Baik, selanjutnya kita melakukan promosi dari 3 platform. Yang pertama ada sosial media. Promosi dilakukan melalui platform Instagram dan TikTok dengan konten yang menarik seperti foto produk, video proses pembuatan, hingga review pelanggan. Sehingga dapat menarik perhatian audiens muda yang aktif di sosial media. Yang kedua ada mouth to mouth, pendekatan promosi yang mengadakan rekomendasi langsung dari konsumen yang telah mencoba produk. Ketika pelanggan merasa puas dengan rasa, harga, dan pelayanan, mereka akan dengan sukarela membagikan pengalaman positif tersebut kepada orang terdekat. Yang terakhir ada direct selling. Strategi ini dilakukan dengan menjual produk langsung ke konsumen, seperti saat event market day, lewat interaksi langsung. Konsumen bisa melihat produk secara langsung sehingga kepercayaan terhadap produk jadi lebih kuat. Baik, selanjutnya ada feedback dari kelompok kami. Untuk pengalaman dan kesan, perkuliahan kewirausahaan memberikan pengalaman langsung dalam menjalankan usaha melalui proyek MakeByte. Kegiatan Market Day dan kerja tim membantu kami memahami proses bisnis serta melatih komunikasi dan tanggung jawab. Yang kedua ada pesan. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen, pengelola, dan BPA atas bimbingan serta dukungan selama perkuliahan. Kami berharap mata kuliah ini dapat terus dikembangkan agar semakin mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Yang terakhir ada kritik dan saran. Secara umum, pelaksanaan perkuliahan kewirausahaan telah berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman yang bermanfaat. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pitching day, yaitu kita melakukan presentasi dan bernegosiasi dengan investor sehingga kita mendapatkan modal sebesar Rp300.000. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi kelompok kita. Di sini selanjutnya ada produksi. Nah, kelompok kami melakukan produksi selama 4 minggu operasional. Nah, berikut ini merupakan dokumentasinya. Yang terakhir kemudian market day.
Nah, McBite mengikuti kegiatan Bazar sebanyak 1 kali, yaitu pada Bazar Market Day yang diselenggarakan perkuliahan perusahaan. Nah, kegiatan ini sebagai sarana memperkenalkan produk kepada konsumen serta memperoleh masukannya. Nah, kemudian sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.